Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Yosua. Kali ini kita coba diskusikan sesuatu yuk. Nah, kalian mungkin sering memandang langit. Pernah nggak berpikir untuk bisa terbang ke langit dan bertanya-tanya nih, kira-kira sampai manakah langit itu berakhir? Mungkin belum ada yang tahu jawabannya nih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin langit, berarti kita ngomongin tentang atmosfer yang ada di bumi. Nah, ayo kita cari tahu apa itu atmosfer. Yuk kita lihat pengertian dari atmosfer. Atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata atmos yang artinya uap atau udara, dan juga sphaira yang artinya lapisan. Jadi, atmosfer bisa diartikan sebagai selubung uap atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Nah, seberapa penting sih atmosfer? Berikut beberapa fungsi dari atmosfer. Yang pertama, ya tentu saja untuk melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Misalnya, benda-bendanya itu adalah meteor atau juga komet. Selanjutnya, atmosfer berfungsi untuk mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan. Atmosfer juga bisa menjaga suhu bumi dari suhu yang ekstrim. Jadi, suhu di bumi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Atmosfer juga melindungi bumi dari paparan radiasi sinar UV atau sinar ultraviolet. Karena di atmosfer itu ada lapisan ozon. Yang mana sinar ultraviolet ini cukup berbahaya bagi kita. Salah satunya bisa menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya, atmosfer memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh makhluk hidup. Gas apa coba? Ya, tentu saja gas oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh manusia, tumbuhan, hewan, dan juga organisme lainnya. Nah, ngomongin kandungan, tadi ada gas oksigen. Kira-kira gas apa aja sih yang ada di atmosfer? Nah, atmosfer ini memiliki berbagai macam gas, jadi tidak hanya oksigen. Yang pertama itu adalah gas nitrogen. Malahan nitrogen ini porsinya cukup banyak di atmosfer. Kira-kira 78% atmosfer kita itu disusun oleh gas nitrogen. Yang kedua adalah oksigen. Jadi oksigen menempati urutan kedua dari gas yang terbanyak yang ada di atmosfer, yaitu sekitar 21%. 78%, 21% berarti jumlahnya 99%. Nah, kira-kira 1%-nya lagi apa? Nah, 1%-nya lagi yaitu gas yang lain-lain, seperti gas argon, gas karbon dioksida, termasuk juga uap air, neon, kripton, kalium, hidrogen, dan juga ozon. Jadi, inilah kandungan atmosfer yang ada di bumi kita. Nah, sekarang kita lihat lapisan atmosfer. Jadi, atmosfer ini memiliki beberapa lapis. Ada troposfer, kemudian ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu apa itu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang pertama adalah troposfer. Nah, troposfer ini adalah bagian yang paling dekat dari permukaan bumi. Ketinggiannya sekitar 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Nah, di sini pada lapisan ini terjadi segala peristiwa cuaca dan juga iklim. Ya, berarti seperti hujan, terus petir, puting beliung, seperti itu. Nah, jadi peristiwa-peristiwa itu terjadi pada lapisan ini. Dan kalau kita ngomongin penyusun tadi, 80% gas yang kita sebutkan tadi itu berada pada lapisan troposfer ini. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ada gambar pesawat nih. Nah, jadi siapa yang pernah naik pesawat, pesawat itu dia terbang berada pada lapisan troposfer ini. Itu untuk troposfer. Selanjutnya kita lihat yang stratosfer. Nah, stratosfer
ketinggiannya 12-50 km dari permukaan bumi. Nah, di sini udah nggak ada lagi peristiwa cuaca ataupun iklim. Jadi tidak ada lagi petir ataupun juga hujan. Nah, jadi di sini kondisinya cukup tenang. Dan biasanya di bagian stratosfer ini terbang pesawat tempur. Nah, jadi karena lapisan ini udah cukup tenang. Dan di sini pada lapisan stratosfer ini juga terdapat lapisan ozon. Nih. Selanjutnya kita lihat lapisan mesosfer. Mesosfer berada pada ketinggian 50-80 km dari permukaan bumi. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari mesosfer ini adalah untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Jadi pada bagian ini biasanya komet ataupun meteor udah mulai terbakar. Seperti itu. Lapisan selanjutnya ada termosfer. Termosfer berada pada ketinggian 80-700 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini terjadi ionisasi partikel-partikel yang menyebabkan gelombang radio. Karena terjadinya ionisasi ini, lapisan ini juga disebut dengan lapisan ionosfer. Jadi selain disebut termosfer, juga disebut juga dengan ionosfer. Nah, jadi karena tadi juga terdapat gelombang radio, biasanya satelit itu berada atau mengorbit berada pada lapisan termosfer. Nah, kalau misalnya kalian jalan-jalan nih ke kutub, ada fenomena yang menarik di langit yang namanya aurora. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi aurora itu penampakan di langit yang cukup indah, berwarna hijau, biasanya berkilauan seperti itu, yang bisa kita lihat di langit kutub seperti itu. Nah, peristiwa ini terjadi pada lapisan termosfer. Lapisan terakhir adalah eksosfer. Eksosfer berada pada ketinggian lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Nah, pada lapisan ini sudah tidak ada lagi tekanan udara. Nah, jadi begitu pembahasan kita tentang atmosfer. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sampai jumpa.